Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan Karim, apa kabar? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, buat saya Cianjur adalah satu kota yang sangat asyik untuk ditinggali. Apalagi kalau kita menyambangi Gang Bali di Kecamatan Bojong Herang. Meski ukuran jalannya terhitung sempit, namun lingkungannya bersih dan nyaman dan suasananya relatif sepi. Enak untuk rehat. Tampak jajaran rumah yang sebagian adalah rumah-rumah kayu yang dibangun sekitar tahun 60-an. Nah, di salah satu rumah yang cukup tua ini, saya akan bertemu dengan seorang tokoh penggerak anak-anak muda Cianjur, namanya Osa Alfarisi. 3 tahun lalu, Osa mendirikan komunitas pemuda hijrah Cianjur, sebuah komunitas yang disebutnya sebagai rumah singgah. Di rumah inilah banyak lahir kegiatan positif para pemuda Cianjur. Pemuda hijrah Cianjur, ya sesuai dengan namanya. Hijrah itu ya artinya berpindah dari satu situasi atau satu tempat ke tempat yang lebih baik begitu. Dan pemuda hijrah Cianjur adalah salah satu yang mencoba untuk menjadi wadah buat teman-teman yang bahasa saya mungkin pernah khilaf begitu, pernah khilaf dan ingin hijrah ke jalan yang lebih baik, tapi mereka bingung mesti dari mana dan harus kemana begitu. Nah, harapan saya mudah-mudahan dengan adanya pemuda hijrah Cianjur ini menjadi tempat mereka untuk katakanlah rumah singgah, karena pemuda hijrah Cianjur adalah bukan pesantren, tapi saya lebih mengatakannya rumah singgah. Menurutnya, pemuda hijrah Cianjur terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung, dari karyawan, pelajar, sampai anak jalanan. Secara pribadi saya pun tidak membatasi dari sisi usia, yang pasti balik mungkin. Itu cara balik dan memang punya keinginan kuat untuk berhijrah dan mau melangkahkan kaki ke tempat ini. Jadi kalau banyak sih yang saya pengen tapi ya sebatas ngomong aja gitu, sebenarnya tidak ada langkah, tidak ada realisasi, ya percuma juga. Latar belakang sangat bervariasi seperti tadi, memang tidak segmented ke pelajar atau apa. Ada dari golongan pelajar, ada dari wira swasta, pegawai pabrik, PNS, kepolisian, ke TNI, macam-macam lah. Jadi memang sangat bervariasi. Tapi khususnya memang lebih karena ini hijrah, ya biasanya rata-rata punya pengalaman yang pernah khilaf lah, mungkin seperti itu. Pendekatan yang dilakukan Osa menjadi salah satu daya tarik mengapa banyak pemuda berhijrah. Pendekatan sebagai teman, ayah, maupun guru. Karena memang program-program pemuda hijrah Cianjur ini seperti tadi yang saya sampaikan, bukan pesantren, jadi lebih ke influencer atau apa mungkin yang lebih sederhana begitu. Kami lebih menjadi teman. Beliau tuh guru, tapi enak aja gitu kalau misalkan kita ada keluhan apa-apa bisa konsultasi sama beliau gitu. Beliau orangnya humble gitu. Beliau itu panutan buat saya, dan dari perilaku sehari-harinya pun saya bisa terinspirasi dari beliau, dan beliau di luar kajian bisa juga dibilang sahabat. Tentu ada saja anggota yang keluar masuk tak bertahan dengan hijrahnya. Maka sebelum menerima mereka, Osa seringkali bertanya mengapa berhijrah. Ya seringkali karena proses hijrah ini mengalami satu urusan keagamaan itu fluktuatif sekali gitu. Jangankan yang baru hijrah gitu. Seorang ustadz pun bisa mengalami masa futur, disebutnya itu melemahnya semangat dalam beribadah gitu. Itu juga seringkali terjadi.
teman-teman yang dulunya pernah berada di katakanlah dunia gelap seperti itu, memang ketika masuk ke pemuda hijrah itu awalnya sering sekali yang saya tanyakan, apa tujuan hijrah? Apakah memang hanya karena begini, hijrah ini sepertinya sekarang menjadi tren. Fitnah dan cemoohan pada awalnya sering dialamatkan pada diri laki-laki asal Cianjur ini. Namun Osa tak bergeming. Awalnya ya fitnah atau ujian itu pasti ada ketika kita melakukan satu kebaikan. Ketika saya hijrah, murabi saya, guru saya sempat mengatakan, kalau kamu hijrah, bersiaplah untuk kehilangan banyak teman. Itu adalah salah satu resiko orang hijrah. Dan itu saya alami sendiri. Ada teman yang udah nggak mau lagi nih, friend list saya berkurang banyak nih. Gitu, ada yang ngeblok, ada yang wah udah lu udah nggak asik lagi deh, kayak gitulah, sampai mengintimidasi. Saya berpikir bahwa ya hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Kita hanya mengajak, kita kembalikan lagi ke sana, dan biasanya kalau hijrah yang tidak lillah itu memang terasa lelah. Ya, kalau hijrah yang tidak ilillah memang terasa lelah. Dari sekian banyak anggota pemuda hijrah, ada salah seorang anggota yang sangat membahagiakan hati Osa. Dalam hijrah ini memang teman-teman yang maaf Ana sebutkan ada satu profesinya, salah satunya adalah copet. Kalau saya pertama kali itu kenal tahun 2017. Sebetulnya kalau berbicara tentang jalanan, mungkin antara Ustadz Osa dengan saya hampir sama. Mungkin kalau dibilang bejat, bejatan saya sih waktu dulu. Kebetulan saya dulu pernah hidup di jalanan, pernah hidup sama anak-anak jalanan yang ya tanda kutip mereka adalah berandal. Sampai saya gabung sama salah satu komunitas di sana, mereka yang suka copet gitu. Sahabat, masa perantauan Cecep di ibu kota menjadi bagian paling pahit dalam hidupnya. Masuk kelompok pencopet hingga sebuah peristiwa menyadarkannya. Ketika tahun 2015, pada waktu itu saya dipecat dari salah satu perusahaan di Jakarta. Kemudian saya keliling-keliling Jakarta, di situ ya saya walaupun tidak eksekusi dalam tanda kutip yang tadi ya. Saya hanya jadi pengaman, waktu itu 5 orang saya jadi pengaman. Kemudian suatu saat si eksekutornya babak belur dihabisin oleh massa. Nah di situ saya punya pemikiran, kalau saya terus-terusan berada di sini nanti mati saya konyol. Saat itu sebenarnya Cecep sudah berniat hijrah, namun dirinya merasa bingung bagaimana caranya. Sempat kembali ke pangkuan keluarga, namun rasa malu membuatnya masih mencari sosok yang teladan. Kakak nyuruh saya ke Cianjur, dan di situ saya dikasih amanat oleh kakak. Karena kakaknya tahu saya itu lulusan pesantren. Kakak tahunya saya lulusan pesantren dan tidak mempunyai background apapun. Nah, saya disuruh untuk ngurus anak-anak pengajian. Nah, di situ saya merasa malu sendiri. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukannya dengan Ustadz Osa, figur yang selama ini dirindukannya. Saya coba-coba cari orang yang punya background sama saya, dan ternyata alhamdulillah di tahun 2017 saya ketemu sama Ustadz Osa tersebut. Sahabat Ramadan Karim, tahun 2017 adalah masa-masa Osa mencari tahu karakter pemuda Cianjur sebelumnya membentuk Pemuda Hijrah Cianjur. Mantan music director ini ingin membuat program yang betul-betul teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tahun ke-1 saya masih mapping, melihat kebutuhan. Pengen gimana sih pemuda Cianjur, karena saya kebetulan lama di luar kota juga gitu. 1 tahun pertama saya mempelajari itu, kita bikin program yang memang dibutuhkan.
dan bukan program yang berat, yang materi-materi pengajiannya yang teraplikasi sehari-hari. Menurutnya, berhijrah bukan berarti harus mengubah segalanya, termasuk penampilan ataupun hobi, karena Islam itu mewarnai. Saya selalu menekankan begini, Islam itu mewarnai. Kamu senangnya, kalau ini orang yang mau hijrah gitu, kamu senangnya skateboard misalkan, kamu anak motor, nggak apa-apa, itu hobi jalanin aja, tapi yuk warnai dengan warna Islam. Yang dulu biasanya pakai motor nih langsung main gas gitu aja, tapi mulai sekarang dibiasakanlah dengan doa yang, jadi hobinya tetap, kebaikannya juga jalan. Maka cukup banyak program yang dibuatnya, baik untuk internal komunitas maupun sosial kemasyarakatan. Salah satunya Sapa Jumat, program berbagi untuk orang sakit jiwa. Untuk program kami bagi menjadi dua, yang internal itu memang kajian di dalam. Itu penguatan, ada membaca Al-Quran, kemudian itu seminggu 3 kali, malam Kamis, kemudian malam Jumatnya ada kajian kitab. Malam Ahad atau malam Minggu itu ngopi. Ngopi itu sebetulnya singkatan dari ngobrol perkara iman. Dan untuk eksternalnya kita melakukan motivasi hijrah ke sekolah-sekolah. Biasanya ada yang meminta, kadang sekali kita mengajukan. Kemudian program sosial yang lain, setiap hari Jumat, nama acaranya Sapa Jumat. Sapa Jumat itu sarapan pagi Jumat. Bagi-bagi nasi bungkus ke ya kaum duafa, tapi target utamanya adalah orang gila. Sahabat, kepedulian Osa akan lingkungan sekitar memang sudah terbentuk sejak kecil. Orang tuanya, terutama sang bunda, sudah meletakkan dengan kuat nilai-nilai etika dan dasar agama. Dari kecil saya sudah diajarkan agama yang cukup ketat dan kental sebetulnya. Hanya ya karena juga mungkin lingkungan gitu ya. Dan salah satu pesan yang sampai ingat sampai sekarang adalah ibu saya yang sudah meninggal adalah mama pengen salah satu dari anaknya menjadi seorang ustadz. Seiring berjalannya waktu, ada masa-masa ketika Osa lebih berpaling pada hal duniawi. Jadi SMA kelas 1 saya habiskan di luar kota, tepatnya di wilayah Jogja, di Jawa Tengah. Saat itu di tahun 83 saya SMP itu saya udah mengenal dunia musik gitu. Dunia musik, kemudian ngeband lah begitu, ngeband. Kalau bahasanya apa sih yang nggak pernah saya makan gitu ya, kecuali oli samping sama sabun colek kali yang nggak pernah masuk gitu. Semua pernah saya konsumsi, apapun bentuknya itu, semua drugs gitu ya, drug, khamar. Mundur dari dunia panggung, namun tetap berkiprah di balik layar, dan ketika itu Osa masih terlena dengan kenikmatan dunia. Ya dari event management itu, saya mulai di event organizer lah, dari mulai 2003 sebetulnya cukup aktif sampai kurang lebih 2011-2012. Saya banyak mengerjakan event-event dan di situ udah mulai ada titik jenuh. Tapi memang selain event management juga saya mengerjakan desain. Bahkan ada satu saat Osa bersikap takabur. Dia meminta waktu yang lebih dari yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal tahun 2013, saya lagi itu memang saat itu sedang kehidupan saya cukup baik begitu. Karena bekerja sering larut, kita dikejar deadline, sampai merasa waktu itu kurang gitu. Ini 24 jam nih kayaknya masih kurang nih gitu. Padahal ini udah diciptakan Allah 24 jam itu udah tepat gitu, nggak mungkin salah. Sampai cobalah 36 jam gitu, biar masih bisa gini, masih bisa gitu, masih bisa begini. Seketika itu Allah yang Maha Pengasih memberi ayah 3 orang anak ini ujian. Sebuah ujian yang kemudian
membawa Osa pada satu kesadaran untuk berhijrah. 2013 menjadi tahun yang tidak produktif. Selama setahun saya hanya bisa terbaring dan aset atau apa yang saya miliki dari mulai awal ketika saya bermusik sampai saat itu habis. Sungguh beruntung bagi setiap makhluk yang mampu mengambil hikmah dari sebuah ujian hidup. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi ganjaran yang setimpal. Akhirnya saya alhamdulillah sembuh. Waktu itu saya iseng-iseng membuat program karena istri saya mungkin yang menyemangati, ayo. Biasanya memang saya hanya bisa bekerja secara menggunakan otak gitu. Saya kalau secara fisik mungkin masih lemah saat itu. Begitu Allah mudahkan, saya tiba-tiba ada yang menelpon dan meminta saya untuk menjadi station manager di salah satu radio. Ini yang mungkin menjadi titik balik bahwa ketika saya bekerja, saya ingin kalau dulu bekerja itu untuk lebih materi gitulah. Kalau sekarang bagaimana caranya dengan pekerjaan ini saya bisa memberi dampak positif kepada masyarakat. Karena memang saya di radio, makanya program-programnya pun lebih program-program yang ada banyak keagamaannya. Bagi Osa, Allah sudah mengatur jalan hidup setiap makhluknya. Tidak perlu menyesali masa lalu. Yang terpenting, bagaimana menjadi hikmah untuk hidup yang lebih baik di masa sekarang dan yang akan datang. Kalau saya memaknai bahwa bagaimana kok kadang-kadang saya suka merenung sendiri. Apa ya saya kok bisa begini? Kenapa sih saya dulu harus begini gitu? Ngalamin dulu. Kenapa sih nggak langsung soleh aja gitu ya? Karena memang hidup dari mulai saya dilahirkan sampai saat sekarang saya berbicara seperti ini, inilah umur kita sesungguhnya. Dengan berbagai macam. Ini sebuah cerita panjang, sebuah katakanlah dalam sebuah film, ini film panjang. Dan saya selalu berpikir saya tidak pernah menyesali masa lalu, itu adalah episode. Hanya tetap kita sebagai muslim, ujungnya nih harus husnul khatimah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Dan janganlah kalian mati, melainkan dalam keadaan muslim. Sahabat Ramadan Karim, berhijrah kalau tidak karena lillah akan terasa lelah. Satu ungkapan Ustadz Osa yang begitu melekat di hati saya. Nah, bagaimana dengan sahabat? Semoga kisah tentang Osa Al-Farizi dan komunitas pemuda hijrah ini dapat menginspirasi kita semua. Dan sekarang saya ingin mengajak sahabat untuk berkunjung ke salah satu masjid bersejarah yang berada di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sahabat Ramadan Karim, saat ini saya sudah berada di Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Masjid Jami Ismailiyah. Berada di antara rumah penduduk dan kebun rakyat, serta sisa reruntuhan kerajaan negeri Bedagai. Masjid ini merupakan masjid kerajaan yang berdiri di atas tanah sekitar 900 meter persegi. Masjid ini didirikan oleh Pangeran Tengku Haji Ismail Sulung Laut bin Sultan Perkasa Alam atau disebut juga Pangeran Narakelana. Masjid ini dibangun oleh Pangeran Tengku Haji Ismail bin Sultan Utsman Perkasa Alam tahun 1880.
Kenapa dikatakan Naraklana? Dia ini berkelana ke Eropa, ke Turki, kemana digelar Naraklana. Bangunan Masjid Jami Ismailiyah masih sangat terawat dengan dinding dan tiang yang masih kokoh menyanggah gedung. Cat warna putih mendominasi wajah dari masjid yang dibangun tahun 1882 ini. Mengenai kepemilikan dan pengelolaan sendiri masih diatur oleh keturunan Sultan Bedagai. Arsitektur masjid banyak dipengaruhi oleh gaya bangunan Arab dan Turki. Dipulas dengan warna kuning, biru, dan putih merupakan warna asli khas kerajaan Bedagai dan membuatnya terlihat semakin berwibawa. Sementara itu, desain atap masjid seperti bentuk istana dengan model lebah bergantung menjadi penanda bahwa pada zaman dahulu masjid ini menjadi masjid negara. Sebuah menara setinggi 50 meter menjadikan masjid ini mudah diidentifikasi dari kejauhan. Menara ini terdiri dari 5 tingkat, di mana tingkat pertama terdiri atas 3 tingkat berbentuk ruangan yang dihiasi 2 jendela di setiap sisinya. Tingkat bagian kedua berbentuk segi 8, sedangkan bagian ketiga dan keempat berbentuk bulat. Sedangkan tingkat kelima berbentuk bulat-bulatan yang makin kecil ke arah atas. Memasuki bagian dalam masjid, pada interiornya terdapat 4 tiang penyangga bangunan. Keempat pilar ini berdiri menyokong bangunan secara berdekatan. Karena ruang utama masjid memang tidak terlalu luas, dan tiang ini sekaligus juga pembatas tempat salat ikhwan dan akhwat. Ruang salat berwarna putih pada cat dindingnya, luasnya 21 x 17 meter dengan memiliki 9 pintu dan 4 jendela berbentuk lengkungan yang dihiasi ornamen bunga khas suku Melayu. Ornamen ini oleh masyarakat sekitar disebut roda sula. Mihrab yang letaknya di sisi barat berbentuk lengkungan setengah lingkaran yang terbuat dari bahan keramik. Sirkulasi udaranya pun cukup baik. Suasana terasa sejuk karena langit-langitnya cukup tinggi. Sahabat, benda peninggalan sejarah yang dapat saya pelajari adalah salah satunya mimbar ini. Ya, mimbar khutbah yang terbuat dari kayu disebut-sebut sama dengan mimbar di Masjid Nabawi. Mimbar yang dipenuhi ukiran yang sangat rumit ini dibawa langsung dari Penang, Malaysia. Kalau unik kita tengok ya masuk mimbarnya itu antik, itu menurut cerita ayah saya dulu, itu dia ambil Raja Bedagai dari Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Nggak ada bedanya. Jadi tukang masjid ini, tukang mimbar ini dibawa oleh raja ini dari Malaysia. Sahabat, saya pun sempat mengitari masjid ke arah belakang di mana tampak deretan makam dengan berbagai ukuran. Di Masjid Jami Ismailiyah ini ada 3 makam yang agak menonjol dan menarik perhatian. Di sanalah para sesepuh masjid almarhum Tengku Ismail dan Tengku Rahmat dan Tengku Rashid dimakamkan. Menariknya di sini saya pun masih dapat melihat reruntuhan bangunan kerajaan Bedagai. Sisa reruntuhan ini menjadi bukti bahwa Islam sudah menjadi agama utama di kerajaan Bedagai sejak abad ke-19. Sahabat Ramadan Karim, Ramadan tahun ini boleh jadi adalah Ramadan terbaik saya. Mengapa? Karena saya dapat membawa sahabat bersilaturahim pada banyak sosok teladan di berbagai tempat di negeri ini. Dan tentu saja mengunjungi begitu banyak masjid bersejarah di Nusantara. Sekarang saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.